Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban lillahi ta'ala wa hadi wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa tabi'ati wa ahli baitil kiram ila jami'il musyahidin wa al-malaikati wal muqarrabin wa jami'i tabi'in wa ila julamillah wal awliya lahina ma kanu ila jami'il mufassirin wa syarhi al-tabari wa syamdul qadr al-jilani wa syekh fakhruddin ar-razi wa syekh imam al-qurtubi wa syekh ibnu kasir wa syekh jaluddin al-mahalli wa syekh jaluddin asyuti wa syekh sulaiman al-jamal wa syekh imam asy-syafi'i wa syekh syukani wa syekh mahmud al-alusi wa syekh nawawi al-bantani wa syekh abdul mustafa al-marawi wa syekh ibnu asyir wa syekh tabari al-syarif wa syekh tantawi وشرب الزبيد وشمحمد يشربي وشكر الشيخ وخصوصا إليك بيشتي مصطفى رمضان وإليك مشايخنا مشايخنا شو إلى لهم الفاتحة. Alhamdulillah kepanggih malih sak mantune prentun selama 1 bulan penuh, Ramadan penuh. Tapi sakjane nggih mboten prentun. Ngerep napa selama Ramadan ku nggih ngaos terus, Ramadan ngaos terus. Terus mantun niku Syawal nggih kepanggih malih narian. Terus sakjane mboten enten waktu prentun, cuman wekdal napa Al-Ibris niki setelah libur hampir 2 bulan lamanya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sangat amal ibadah kula panjenengan sedaya dalam bulan Ramadan dipun terami sedaya kali Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa kula panjenengan sedaya dipun sepunten kali Gusti Allah. Diparingi panjang umur, saged kepanggih bulan Ramadan malih. Diparingi rezeki barokah halal kata didamel ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Pun ana sing eling ayo 213 214 13 wingi gak ngaji berarti sing terakhir. Kita mulai surah Al-Baqarah ayat kaliatus 18. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibatum ana ta padha nyono sapa sira kabeh nyono antadkhulu ing yen ta padha mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga walam mayatikum ing hale ora tumeka kaum ing sira kabeh apa sing ora tumeka masalul lazina teponi wong akeh, sepadane wong akeh, cuntuni wong akeh, khalau kang wis padha dingin sepesi alladzina. Khalau kang wis padha dingin, padha dhisik maksude sepesi alladzina min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Masathum ngenani hum ing alladzina apa alba'sa'u bebaya. Nggih kula terangaken insyaallah. Opal ba'sa'u bebaya wadharra'u lan kemelaratan wazulzilu lan den goncang-goncengaken apa alladzina sapa ya si alladzina wazulzilu lan den gonjang-ganjengaken sapa si alladzina hatta yaqula hingga ngucap sapa ar-rasulu utusan walladzina lan wong-wong amanu kang padha iman sapa si alladzina ma'ahu ing dalam sertane rasul mata nasrullah mata iku kapan nasrullahi utawi pitulungi Allah ala eling-eling inna nasrullahi setuhune pitulungi Gusti Allah iku qaribun parek. Kita wasyaraipun nalika zaman perang Khandaq umat Islam padha nandang rekoso. Rekoso warna-warna. Musim adem,
kebenaran larang pangan, akeh wong loro, dasar serangan saking musuh banget abote. Sehingga sakwene sahabat ana kang ngeluh, ana serangan gede-gede nan wae. Kok kahanan nuju kaya mengkene kanggo nentremaken pengalih para sahabat. Allah taala nurunaken ayat iki kang surasane apa sira kabeh padha duwe penyono yen sira kabeh bakal padha mlebu swarga ing hale sira kabeh durung ngrasakaken percobaan kaya kang dirasakaken dening wong-wong mukmin zaman kuno. Wong-wong mukmin zaman kuno padha nandang kefikiran kang banget, padha penyakitan, padha nandang poyang-payingan, jalaran macem-macemi percobaan lan penderitaan. Sehingga utusane Allah taala lan para wong-wong mukmin padha ngresula lan sambat. Kapan tumekane pitulungi Allah taala iki? Banjur ana jawaban saking Allah taala, aja khawatir, pitulungi Allah taala iku wis parek. Tambihun. Semono uga umat Islam iki waktu kang padha nandang kesengsaraan kang werna-werna, cobaan-cobaan kang macem-macem, dheweke ora putus harapan. Nanging kasok bali malah kudu tambah gumreget ngudi marang cita-cita kang luhur. Izul Islam wal muslimin insyaallah taala pitulungi Allah ora suwi pun. Betul. Apakah kamu mengira antadkhulul jannata, bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masadhumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Untuk memahami ayat ini, kita harus memahami dulu, kita harus mengetahui dulu tentang asbabun nuzul ayat ini. Ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzul, paling tidak wonten 3 riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini. Tenggone tafsir Abdul Mansur, tapi ini sing kula waos kurang lebihnya sama. Sing kula waos niki sing kula tulis teng mriki teng kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karangan Syekh Jalaluddin Asyuti. Teng mriku Syekh Jalaluddin Asyuti dawuh, qala Abdur Razzaq amba'ana Ma'mar an Qatadah qol nazalat hadhil ayatu fi yaumil ahzabi asaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Ayat ini turun menurut pendapat yang pertama, kitab menurut Syekh Jalaluddin Asyuti. Ayat ini turun berkenaan dengan perang Ahzab, yang mana ketika perang Ahzab tersebut Nabi dan para sahabat itu tertimpa yauma izin balaun wa hasrun. Nabi tertimpa balak, cobaan, wa hasrun dan pengepungan. Oke, kalau ceritakan lebih jauh, lebih detail masalah perang Ahzab ini. Jadi menurut pendapat yang pertama, ayat ini turun berkenaan dengan Nabi dan para sahabat, yang mana beliau itu semua tertimpa cobaan dan pengepungan ketika perang Al-Ahzab. Menurut pendapat yang lain, kalau betul kitab Tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dawuh qol Qatadah wasyuddi wa aksabul mufassirin. Pendapat ini relatif sama dengan pendapat saking kitab Jalaluddin Asyuti wau. Menurut Qatadah, menurut Imam Qatadah, menurut Imam Asyuti, menurut jumhur mufassir, nazalat hadil ayat fi ghazwatil Khandaq. Mangke kula terangaken. Ayat ini turun berkenaan dengan perang Khandaq. Wow, perang Ahzab saniki diterangkan perang Khandaq. Mangke insyaallah kula terangaken.
hina asabal muslimina ma asabahum minal jahdi wasyiddati. Ketika perang Khandaq nggih. Udan napa niki? Ketika perang Khandaq itu orang-orang Islam itu tertimpa kelelahan, keletihan yang sangat nemen pegele, nemen keseli. Wal hurri wal bardi, nemen panase, nemen ademe. Dengan teng mriki panas kan ya kan gak sepiro panas. Panasnya paling 33. Nang mriko ketika itu nemen panase, nemen ademe. Ketika panas banget, ketika adem banget. Wasu'il 'aishi, dan mereka mendapatkan tertimpa buruknya penghidupan. Nggih, cara sakniki niku napa nggih? Krisis ekonomi. Wa anwa'i syadaidi, dan berbagai macam cobaan. Menurut pendapat yang pertama, terus Syekh Jalaluddin Asyuti, orang-orang saat itu ayat ini turun berkenaan dengan perang Ahzab. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini turun berkenaan tentang perang Khandaq. Perang Ahzab, kalau perang Khandaq itu sesungguhnya perang yang sama. Jadi sekedar pengetahuan saja, perang Khandaq dengan perang Ahzab itu sebenarnya perang yang satu, perang yang sama, tapi mempunyai nama yang berbeda tergantung dari mana sudut seseorang memandangnya. Dikatakan perang Khandaq, insya Allah ceritanya sudah cukup masyhur. Kita dari kecil mendapatkan sejarah, mengetahui dari sejarah Islam bahwasanya perang Khandaq itu terjadi karena Kanjeng Nabi dan beserta semua pasukan umat Islam membuat parit. Kan pun masyhur insyaallah jenengan dipun pirsa sejarah itu. Kanjeng Nabi dan semua pasukan Islam itu membuat paritnya cukup panjang. Ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 5 kilo. Paritnya itu dibuat di utara Madinah. Dan itu satu-satunya jalan untuk masuk negeri Madinah. Baik jenengan kok muskil biyen. Kenapa kok gaya Khandaq ini kok gak bunder kayak ngono mboten? Damel Khandaq ini kan sisi lore Madinah, dan itu satu-satunya akses masuk yang bisa masuk untuk orang banyak. Teko lore Madinah. Di lain sisi ono pegunungan, watu-watu yang tidak memungkinkan manusia banyak masuk Madinah secara bersamaan. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi, insyaallah nggih sampun masyhur. Salman Al-Farisi, yang mana Salman Al-Farisi ini orang Persia. Cara Persia saiki orang Iran, memberikan ide, memberikan usulan para Kanjeng Nabi, ya napa lek gaya Khandaq mawon, gaya parit mawon. Paritnya ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 5 kilo dawae, lebarnya 3 sampai 5 kilo, 3 sampai 5 meter. Dalamnya juga begitu, 3 sampai 5 meter. Kurang lebih seperti itu. Kita ilustrasikan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya orang musyrik, orang kafir tidak bisa menyeberang parit niku mang. Kuda tidak bisa melompat, jaran gak bisa mencolot, sehingga pasukan Islam terlindung di dalam parit niku mang. Maka dikatakan perang Khandaq. Dikatakan perang Ahzab itu karena Ahzab itu maknanya tentara-tentara gabungan. Cara sakniki niku koalisi. Jadi koalisi, kenapa dikatakan Ahzab? Sebab perang itu orang-orang Yahudi Madinah niku mengajak orang-orang kafir Quraisy Mekah, ayo nyerang orang Islam. Jadi orang-orang Yahudi dari berbagai suku, nggih, di Sirah Nabawiyah itu diceritakan dari suku mana saja, boten kula tulis niku wau. Dan orang-orang kafir Quraisy itu koalisi, Quraisy Mekah itu koalisi, ayo gabung nyerang umat Islam nang Madinah. Akhirnya dikatakan perang Ahzab. Sebab itu ada terjadi koalisi antar berbagai elemen suku teng Madinah, teng Mekah untuk satu tujuan, sama-sama menyerang Islam. Lah, ketika melakukan Khandaq, penggalian Khandaq itu banyak terjadi nubuah atau nubuah niku napa nggih? Berita gaib
berita yang belum terjadi tentang keadaan masa datang, dan mukjizat yang disaksikan oleh seluruh sahabat. Kula nggak ada kitab Sirah Nabawiyah ingkang paring asma kitab Ar-Rahiqul Maktum. Itu kitab Sirah Nabawiyah ingkang ngarang jenenge Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Teng mriku dikatakan, ketika para sahabat itu menggali parit, itu Kanjeng Nabi sahabat itu menemukan batu yang cukup besar, yang sangat besar, sehingga para sahabat mboten saged napa macul gampangane, mboten saged macul. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika para sahabat mboten saged mecah watu niku mang sing sangat besar, niku para sahabat niku lapor marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enten watu sing wageng mboten saged kula pecah, mboten saged kula kedhep. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mendep pacul, terus mandap ngeduk parit niku mang, mecah watu niku mang. Yang ingin saya sampaikan itu adalah apa? Perang Khandaq itu terjadi ketika tahun 5 Hijriah. Kalau kalian ini mana? Tahun Khandaq itu terjadi ketika tahun 5 Hijriah. Kanjeng Nabi hijrah nang gone Madinah. Niki belajar sejarah. Ana sing ero Kanjeng Nabi hijrah usia berapa? Kalau kayak gambaran rumus, Kanjeng Nabi diutus dados Nabi usia 40. Kanjeng Nabi selama periode teng Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Berarti ketika Kanjeng Nabi hijrah umur 50 tahun. Ditambah ketika perang Khandaq itu terjadi tahun 5 Hijriah. Berarti umur Kanjeng Nabi 58. Nah, ini menunjukkan fisiknya Nabi itu ketika umur 58 masih sangat prima, masih sangat kuat, sehingga ketika para sahabat menggali parit nemu watu sing gede guys, gak ono sing iso pecah, lapor nang Kanjeng Nabi sing pecah. Sapa di antara kene sing umur 58 ide-ide 58 lah. Jenengan pinten? 51 jian, wadok jian. Ayo sing 58 sapa sing 58? Ide-ide 58. Itu Kanjeng Nabi usianya ketika 58 itu masih sangat prima. Waktu gak iso dipecah oleh para sahabat, lapor nang Kanjeng Nabi mandap ngeduk marit niku man. Iki sapa sing 58 niki? Jenengan pinten? Pak Guri. Saya pinten? 57. 57 wis loro-loron wisan. Wis loro-loron wisan langge ya. Itu sehat nggih. Sehat. Itu menggambarkan fisik Nabi ketika umur 58 itu masih sangat prima. Iki sing kudu dicontoh ambek kita-kita. Ayo cah iki umur 45 wis loro-loron, wis asam urat, wis sembarang kalir, gak tau olahraga, gak tau apa. Ini tidak pernah dibahas, insya Allah tidak pernah dibahas oleh mubaligh di atas panggung. Betapa primanya fisik Rasulullah ketika umur 58. Niku para sahabat gak ono sing iso mecah watu niku mang. Kanjeng Nabi mandhap tenggone parit mecah watu niku. Kanjeng Nabi ketika itu kondisinya pacet, kondisinya krisis pangan, kondisinya kelaparan, lapar, tidak ada asupan gizi yang masuk. Kanjeng Nabi mandhap macul watu niku wau. Akhirnya pukulan pertama pecah. Tenggone kitab Ar-Rahiqul Maktum itu diceritakan ketika Kanjeng Nabi mecah watu sing pertama, niku Kanjeng Nabi sebelum macul niku maos bismillah riyin, terus manten niku ketika pecahan pertama, niku Kanjeng Nabi matur Allahu Akbar u'titu mafatihasy Syam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku telah diberikan kunci-kunci Syam. Diperlihatkan kunci-kunci Syam. Terus Kanjeng Nabi itu cara sakniki itu bisa melihat masa depan. Ketika macul yang pertama, aku diberikan kunci-kunci Syam. Terus macul malih, pecah maneh sebagian, Kanjeng Nabi matur, Allahu Akbar, u'titu mafatihah Faris. Aku diberikan kunci-kunci Persia. Kunci-kunci Persia. Terus di pukulan yang ketiga, maculan yang nomor 3.
Kanjeng Nabi matur, Allahu Akbar, utitu mafatihal Yaman. Aku diberikan kunci-kunci Yaman. Jadi Kanjeng Nabi bayangkan umur 58 tahun di tengah kondisi lapar, memecahkan batu, terus mengabarkan tentang akan menaklukkan daerah-daerah yang besar, Persia, Syam, Yaman, diceritakan kepada para sahabat. Dan itu baru terjadi, ya, kalau kita bicara sejarah, penaklukan Yaman itu terjadi pada tahun 9 sampai 10 Hijriah. Kanjeng Nabi tasih wonten, menjelang Kanjeng Nabi wafat. Ketika menaklukkan Syam itu ketika tahun 15 sampai 16 Hijriah. Itu ketika itu yang menjadi Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar. Ketika menaklukkan Persia itu sebuah kekuatan yang luar biasa saat itu. Itu terjadi antara waktu 14 sampai 21 Hijriah baru bisa ditaklukkan Persia. Itu artinya apa? Gak sampai 16 tahun Kanjeng Nabi oleh matur kaya ngoten melihat ketika mecah waktu dalam perang Khandaq, semua itu sudah terjadi. Itu yang dinamakan nubuah. Dan itu banyak sekali nubuah Kanjeng Nabi yang mana ketika itu belum terjadi, tapi ketika selang beberapa waktu akhirnya itu terjadi. Itu makanya perang Khandaq, perang Ahzab itu banyak sekali nubuah dan mukjizat yang para sahabat ningali. Dan yang paling fenomenal duka nate kula critakno duka mboten. Nggih. Dan mungkin di antara kula panjenengan sedaya pernah mendengarkan hadis niki. Hadisnya sahih. Kula maca kitabe Sahih Bukhari juz 3 hadis nomor 4100. Jenengan sing gadah Bukhari jenengan saged cek teng Sahih Bukhari juz 3 hadis nomor 4100. Kula waos hadise. Haddatsana Amr bin Ali haddatsana Abu Asim akhbarana Hamdalah bin Abi Sufyan akhbarana Sa'id bin Mina qol sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol lamma jufira al-khandaq ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan shadidan. Ono sahabat jenenge Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah niki ningali ketika ngeduk parit ketika perang Khandaq niku beliau itu Jabir bin Abdullah itu ningali Kanjeng Nabi dalam keadaan lapar yang sangat khomasan syadidan. Ketika melihat Kanjeng Nabi letih luwe sangat dengan keadaan yang sangat lapar, fangkafatu ila imraati. Sahabat Jabir bin Abdullah niku mantuk marang bojone terus matur fakultu hal indaki syai'un fa inni ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan shadidan. Dik, sampean duwe panganan ta? Aku ningali Kanjeng Nabi keluwen. Apa jawabnya? Terus mantun niku fa akhrajat ilayya jiraban fi sha'un min sya'irin walana buhaimatun dajinun. Istrinya Jabir bin Abdullah niku medal terus manten niku ningali ana gandum sak sok niku cara saiki ya 3 kilo ngono ae lah sak sok iki ana gandum 3 kilo terus ana anake wedhus buhaimah anake wedhus cempe. Akhirnya fadabahtuha wa tahanat asyaira. Jabir bin Abdullah menyembelih kambing niku mang duduk kambing anake wedhus buhaimah terus masak gandum niku mang yang hanya 3 kilo. Fa faraghat ila farahi wa qatta'tuha fi burmatiha thumma wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dimasak, dipotong-potong, wis mateng, terus mantul niku matur teng Kanjeng Nabi, balik teng Kanjeng Nabi, sadherenge balik bojone niku pesen fakolat. Ngendika sapa bojone Jabir bin Abdullah, la tafdhni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biman ma'ah. Ojo gawe isin aku. Ojo gawe asin aku nang gone ngarepe Kanjeng Nabi ambek nang gone kanca-kancane Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Fajituhu fasarahu fakultu ya Rasulullah dabahna buhaimatan lana wa tahanna so'an min sya'irin kana indana. Fata'ala anta wa nafarun ma'aka.
Sahabat Jabir bin Abdullah matur marang Kanjeng Nabi, kula mantun belewet anake wedhus beleh cempe, terus kula mantun masak gandum sakso, mbok bilih jenengan kula aturi dahar kali pinten beberapa sahabat mawon. Apa yang terjadi? Fasohakan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya alal khandaki inna Jabiran qad sana'a sirran fahayya halan bikum. Kanjeng Nabi matur marang semua para sahabat ing dalam perang Khandaq, sahabat-sahabat, Jabir bin Abdullah masak gandum beleh anake wedhus, ayo bareng-bareng rono mangan bareng-bareng. Bahasa bebasnya seperti itu. Ayo nang kono no panganan, ayo mangan bareng-bareng. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunjalunna burmatakum wala tahbuzunna ajinakum hatta ajina. Kanjeng Nabi matur marang Jabir bin Abdullah, panci li ojo didupno dhisik, tutupi ojo dibuka dhisik sampai aku teko. Fajitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakdumun nasa hatta jitu imraati. Faqalat bika wa bika. Terus akhirnya Kanjeng Nabi rawuh karo Jabir bin Abdullah disi semua manusia, terus akhirnya bojone Jabir bin Abdullah ketinggal Kanjeng Nabi datang beserta para sahabate nang buri sing jumlahe akeh. Wah. Lah kok koyo ngene sing teko akeh. Apa yang terjadi? Qad fa'altu allazi qulti fa akhrajat lahu ajinan fa basoko. Terus akhirnya kan ini bojone medal, terus Kanjeng Nabi niku mlebet niki sing perlu digarisbawahi, fa basoko fihi. Kanjeng Nabi niku ngidoni napa jerone panci niku man. Jadi di antara masyarakat kita niku yo ana sing bangga, ana sing seneng ketika lek diidoni kiai. Niku yo ana dalile. Kanjeng Nabi itu meludahi jerone panci niku man. Wa baraka summa amada ila burmatina fa basaka wa baraka summa qala ud'u khabizatan fal tahbis ma'i wa qadahi min burmatikum wa la tunziluha. Akhirnya semua pada ma'am sedaya, padahal jumlahnya ada 1000 orang. 1000 orang yang ma'am itu. 1000 orang yang ma'am itu. Fa uqsimu billahi laqad akalu hatta tarakuhu wa anharafu wa in burmatana la taghiddu kama hiya. 1000 orang yang makan niku bukan jumlah pasti 1000, niku nduduna saking banyake wong sing ma'am. Hanya 1 sok gandum, 1 ekor cempe, anak kambing. Akhirnya kuwabe sakmono kabeh niku kuman barang dibuka karo bojone Jabir bin Abdullah. Bubur gandum itu tadi masih dalam kondisi awal. Itu menunjukkan betapa mukjizatnya Rasul itu nyata. Betul masuk akal. Bagaimana bisa gandum yang hanya 3 kilo sing dibeleh hanya anak kambing sebenarnya yang mungkin hanya cukup untuk 5 atau 7 orang itu sampai 1000 orang bahkan lebih, itu merupakan mukjizat yang terjadi di perang Khandaq. Makanya menurut pendapat yang paling masyhur, ayat ini turun berkenaan dengan perang Khandaq. Menurut pendapat yang lain, di tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa nazalat fi harbi Uhudin. Ayat ini tidak menceritakan, tidak turun berkenaan dengan perang Khandaq, tapi perang Uhud. Menurut pendapat yang lain. Waqalat firqatun. Menurut pendapat yang lain, nazal al-ayatu tasliyatan lil muhajirin. Ayat ini turun untuk menghibur orang-orang muhajirin. Hina taraku diyaruhum wa amwalahum bi'aidil musyrikina. Karena orang-orang muhajirin itu rela meninggalkan Mekah nanggone Madinah tumut Kanjeng Nabi hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan harta bendanya, sehingga tempat tinggal dan harta bendanya dikuasai oleh orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik Mekah. Wa asaru ridallahi wa rasulihi. Dia lebih memilih mendapatkan ridho Allah karo ridhoi Kanjeng Nabi.
Balik tengone ayat. Afa hasibtum am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira masuk surga, kamu semua akan masuk surga? Banyak di antara kita, banyak di antara orang Islam itu menganggap masuk surga itu gampang. Mlebu surga men aku ben komis melok narian kok mlebu surga. Banyak di antara kita yang menganggap masuk surga itu mudah. Bahkan mungkin di antara orang-orang aku wis haji kok. Mungkin loh ya, mungkin aku wis haji mabrur ganjarane surga. Kan ngono hadis sih. Kan konten hadis sih. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Wis haji kok wis mlebu surga. Pak mari umroh nang ngene Madinah melok arba'in wis 40 salatan nang ngene Madinah nang ngene Masjid Nabawi wis gak ngarah mlebu neraka bebas teko neraka. Hati salat ngoten. Man shalla fi masjidi arba'ina sholatan la yafutuhu sholatun. Sapa wong salat nang ngene masjidku, Masjid Nabawi selama 40 sholatan tidak terputus sama sekali sholatnya. Artinya selama 40 kali niku mang kutibat lahu bara'atun finnar, dicatat baginya bebas dari neraka. Wa najatun minal azab, selamat dari azab. Wa bari'a minal nifaq, dan bebas dari sifat munafik. Wis tau umroh abadin kok wis aman. Ana meneh wong sing merasa membangun masjid. Wong sing bangun masjid itu hadisnya kan mambana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sapa wonge sing bangun masjid, maka dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Makanya jenengan lek ningali ana masjid-masjid sing renovasi atau pembangunan masjid kan kadang-kadang dicantumkan hadis itu, nih. Lek ngono, lek pancen ngono. Cek enake wong sing sugih-sugih. Lah ngono ae haji ya sing iso haji ya wong sing duwe duit. Sing umroh iso umroh ya wong sing iso duwe duit. Wong sing iso bangun masjid wong sing iso sing duwe duit. Padahal kalau kita tahu hadisnya sahih, tidak ada satupun orang yang masuk surga karena amalnya. Hadisnya sahih. Teng Sahih Bukhari juz 4 hadis nomor 5673. Niki sing kudu dieling-eling. Buat kula panjenengan sing misale kondisi gak duwe, gak iso daftar haji, gak iso umroh, gak iso bangun masjid, dieling-eling iki. Kanjeng Nabi dawuh hadisnya sahih. Sahih Bukhari juz 4 hadis nomor 5673, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Sahabat Abu Hurairah dawuh, aku tahu krungu Kanjeng Nabi dawuh, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Qalu, terus sahabat matur, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jawab, kau wala ana, begitu tidak juga denganku. Illa ayyataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin, kecuali Allah memberikan roh kadaku berupa fadilah dan rahmat. Lanjutannya hadis, fasaddidu wa qaribu, maka berlaku luruslah dan bertakorublah. Jadi kalau kalian panjenengan jangan merasa berkecil hati, misalnya ditakdirkan menjadi orang yang nggak punya, gak duit, gak bisa daftar haji, gak bisa modal umroh, gak bisa urunan renovasi masjid bangun sing gede. Jangan berkecil hati, sebab tidak ada satupun orang yang masuk surga karena amalnya. Lek ono sing iso mlebu surga iku karena fadhole Allah, karena rahmate Allah. Kalau panjenengan wis rutin jamaah, rutin melok narian, lek Allah seneng, lek Allah paring rahmat fadilah nang ngene panjenengan sedaya, ya mlebu surga. Jadi jangan berkecil hati ndelok wong sing balak-balik haji, wong sing ndelok balak-balik umroh. Tidak ada jaminan, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Karena surga itu bukan hanya untuk orang-orang yang beriman yang kaya, tapi surga untuk semua orang yang beriman.
tidak peduli kaya, tidak peduli miskin pun. Balik lagi ayat. Ojo mbok pikir mlebu surga itu gampang. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Jangan mengira masuk surga itu gampang sebagaimana kita masuk alun-alun, sing mana masuk alun-alun itu gratis. Jangan mengira seperti itu. Lanjutannya ayat. Walam mayatikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu sebagaimana halnya orang-orang dahulu sebelum kamu. Umat-umat sebelum Kanjeng Nabi, nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu semua mendapatkan cobaan. Bahkan cobaan para nabi itu lebih berat daripada cobaan umat. Itu singkat dieling-eling, cobaan yang diterima oleh para nabi itu lebih berat daripada cobaan yang diberikan kepada umatnya. Kalau kita bicara Nabi Nuh niku 950 tahun dakwah, 950 tahun dakwah. Itu hanya mendapatkan, menurut pendapat yang masyhur itu hanya 40 pasang, 80 wong. Ada yang mengatakan malah kurang dari itu. Makanya kalau sering kalau sampaikan awak dhewe rong bis iku wis wae rong bis iku. Wah ngalang-alangi umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh 80 saat itu. Betapa susahnya, bahkan anaknya sendiri saja termasuk bagian yang durhaka. Nabi Ibrahim ingat, kita tahu Nabi Ibrahim lama enggak punya anak, lama mboten gadah yuga dikengken beleh. Itu bagaimana cobaan yang diberikan oleh Allah marang Nabi Ibrahim. Nabi Ayub ngoten, Nabi Ayub diuji loro kulit gak waras-waras. Semua nabi itu diuji yang sangat dahsyat. Apa maneh awak dhewe. Jadi ayat ini adalah ayat yang menghibur bagi kita, siapapun di antara kita yang mendapatkan cobaan. Siapapun, entah itu kesulitan finansial, entah itu sakit yang tak kunjung sembuh, atau urip sing ngene-ngene ae, urip kok ngene-ngene ae kabeh. Ojo ngresula. Kuncinya nopo? Sabar. Dalam arti sabar itu bukan dalam arti pasif, tapi sabar dalam arti aktif. Kita sering salah persepsi, sabar itu wis diterima ae wis ngene, ngoten salah. Sabar itu aktif, berusaha untuk merubah keadaan, tapi gak sambat, tapi gak terus tetap berusaha untuk merubah keadaan. Lek iso sabar, suatu saat akan lulus dan derajatnya naik. Sebab nopo? Is pancen ingatan itu. Mendapatkan surga itu susahnya luar biasa. Mendapatkan surga itu susahnya luar biasa. Hadisnya sahih teng Sahih Bukhari juz sekawan hadis nomor 6487. Teng mriku Kanjeng Nabi dawuh an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul hujibat an-nar bi syahwati wa hujibat al-jannatu bil makari. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat, hal-hal yang menyenangkan nafsu. Sementara surga itu dikelilingi oleh bil makari, hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Kalau panjenengan secara nafsu niku mesti ae lek ono misale ono sondorek ngono ae misale kan dia seneng delok. Kira-kira ngono kira-kira ono biduan nyanyi, dia seneng delok. Cuman itu nafsu, itu neraka itu dikelilingi oleh syahwat yang menyenangkan nafsu. Sementara surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Enak-enak bengi, enak-enak turu, dikongkon tangi tahajud niku lak ya susahnya luar biasa, wong turu iku enak. Tapi itulah surga. Kok iso tangi bengi nambahi salat dengan salat sunnah apapun bentuknya, itu adalah sesuatu hal yang dibenci oleh nafsu. Itulah surga. Lah, napa bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah kepada para rasul dan orang-orang yang bersama rasul? Lanjutannya ayat masabhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan serta digoncangkan. Tentang tafsir Jalalain,
Ketika memaknai ayat niki al-ba'sa itu dimaknani syiddatul fakri, nemen fakiri. Cara sakniki krisis ekonomi. Sekarang ya mungkin terjadi betapa sulit, betapa ekonomi saat ini itu sangat lesu, sangat lesu sekali beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan ba'sa, syiddatul fakri. Keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. Bagaimana serangan Israel dan Iran terus dibalas seperti itu, membuat ekonomi dunia yang juga tidak baik-baik saja. Itu termasuk dalam al-ba'sa. Ad-dharra tenggone tafsir Jalalain itu dimaknani al-maradu, sakit. Bisa jadi ketika kita mengalami tahun 2021 sampai 2023 ketika pandemi, ketika Covid, apapun bentuknya, kalau percaya Covid itu ada, bukan sebuah teori konspirasi, itu memang benar-benar terjadi dan itu memang pandemi, sakit. Coro ayat ini adalah ad-dharra. Wazilzilu tenggone tafsir Jalalain dikatakan usriju bi anwa'il bala, dikejutkan dengan berbagai macam cobaan. Termasuk ini sebagai pengingat di antara kita, mungkin ini sudah diprediksi oleh BMKG tahun ini itu terjadi kemarau panjang. Tidak pernah ada kemarau panjang 30 tahun terakhir sedahsyat tahun ini. Jadi kalau panjenengan disebut siap-siap, bentuk siap-siap koyo apa, ayo disiap-siap. Nanti bulan Juli sampai bulan September itu terjadi kemarau panjang, puncaknya bulan Agustus. Tidak pernah terjadi seperti ini selama 30 tahun terakhir. Itu bagian dari wazulzilu. Nah, salah satu rukun iman itu adalah iman kepada qadha dan qadar. Itu kan salah satu rukun iman itu adalah iman kepada qadha dan qadar. Ya. Di kitab-kitab tafsir ataupun hadis yang dimaksud iman kepada qadha dan qadar itu khairihi wa syarrihi. Apike yo, eleke yo. Di antara kalau panjenengan banyak mungkin kabeh yo lek nerima takdir sing apik iku iso nerima. Tapi lek nerima kejadian qadar sing elek, aduh kok ngeten sih ya Allah. Mungkin banyak di antara kita yang seperti itu. Banyak di antara kita yang seperti itu. Kudu dieling-eling kabeh iku ya teko Gusti Allah, dan semua yang terjadi kepada kita itu pada hakikatnya adalah cobaan. Duwe sile jenengan tasih eling ketika juz 1 kula nerangno lek oleh enak iku ya sesungguhnya cobaan, oleh gak enak iku ya sesungguhnya cobaan. Padha-padha ujian. Lek enak ujiane kudu iso syukur, lek gak enak ujiane kudu iso sabar. Iku kunci. Enten wong nggih, ketika dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, dia bisa bersabar. Tapi ketika dia diangkat derajatnya menjadi kaya, menjadi punya jabatan, akhirnya dia tidak bisa bersyukur. Itu kan dia ono wong kaya ngono. Awalnya dia melarat gak duwe apa-apa, terus berat. Tapi ketika gak duwe apa-apa, dhek sapa jamaah nang musala, sapa jamaah nang masjid, melok kegiatan sing Islami, barang diangkat derajatnya didadekno sugih, mbok didadekno lurah, mbok didadekno bupati, mbok didadekno anggota DPR, akhirnya gak iso koyo biyen maneh la atur marang Gusti Allah, lali marang ibadah. Ngoten niku kata. Ketika dia kondisi kekurangan, dia bisa bersabar, tapi ketika dia kondisi lebih, dia tidak bisa mensyukuri nikmat. Ana maneh wong sing ketika berada dalam dunia kegelapan, gak tahu sholat, gak tahu poso, niku iso gini luar biasa. Apa keturutan? Barang-barang wis tobat, wis sembahyang, wis poso, kondisine angel. Niku enten wong kaya ngoten niku.
Beberapa mungkin enten sing semerap mempunyai teman yang seperti itu, akhirnya kaya ngene mending gak sembahyang maneh ae. Niku ono ketika dia menghadap dalam kondisi masih era-era kegelapan, dia itu njaluk opo ae keturutan, tapi barang pas wae tobat ternyata dia malah menjadi miskin. Niku iki cobaan. Ono maneh wong sing ketika dia diberi kekayaan gak iso syukur, yo ono enggak, tapi ada. Di tengah masyarakat kita benten buatan, tapi ada di antara masyarakat itu, di antara orang itu ketika dia sugih gak iso syukur, barang gak duwe iso sabar. Iku kan dia hebat. Lah ono wong kaya ngoten ki enten. Apapun bentuknya, nggih, ini kemang lek awak dhewe dikai sesuatu yang lebih ya kudu iso syukur, lek dikai sesuatu yang kurang kudu iso sabar. Ah, sing menarik tengene mriki itu pendapatnya Profesor Quraisyihab. Profesor Quraisyihab itu mempunyai pendapat yang menarik. Sing dimaksud al-ba'sa teng mriki bukan syiddatul fakri, bangete fakir, tidak, tapi sempitnya peluang meraih manfaat, sempitnya peluang meraih kebaikan. Sing dimaksud ad-dharra menurut Profesor Quraisyihab, besarnya peluang dan tantangan menghadapi keburukan. Beliau berpesan dalam satu ceramahnya, engkau akan melihat situasi di mana peluang mendapat kebaikan itu sulit sekali. Sebaliknya, peluang mendapat keburukan itu lebar sekali. Hati-hati, jangan terperdaya. Itu pesannya beliau. Bien itu lewat awak dhewe, jenengan sing luwih cepet timbang kula. Niku lek kepingin delok wong wedok joget-joget, niku lak yo wangel lah, mangel. Ngomong sing rodok generasi milenial, niku lek sing tahu mengalami hal yang seperti itu, biyen iku lek ketika kepingin delok wong wedok joget, iku mlebu nang diskotik bayar. Saniki gampang. Lek pas wae Agustusan apa maneh daerah Malang, daerah kono, wis karek metu teko omah sono, rek iku liwat lengkap sak den seri. Gampang sekali, wis karek metu ngono ae wis gratis. Apa maneh karek buka HP, karek gampang itu. Buka HP begitu mudah kita melihat keburukan itu. Biyen wong totoan itu perlu ketemu wong-wonge. Leren ketemu awakmu jago apa, aku jago apa. Leren purpuran piro ngenteni persetujuan di antara kedua belah pihak. Saiki judi teko HP, online gampang. Dulu untuk berbuat dosa itu kita itu masih kesulitan. Saat ini untuk berbuat dosa niku gampang sekali. Niku sing dimaksud dorok bangsa itu. Menurut Profesor Quraisyihab. Lanjutannya ayat hatta yakular rasul walladzina amanu ma'ahu, sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jenengan perhatikan tentang tafsir Al-Idris ini, rasul teng mriki dimaknani utusan, walladzina amanu dimaknani orang-orang yang beriman ma'ahu beserta rasul. Ternyata memang ulama berbeda pendapat siapa rasul yang dimaksud dengan ayat ini. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan war rasul huna sya'ya fil qauli muqatil. Menurut Imam Muqatil, sing dimaksud rasul nang ayat ini adalah Nabi Sya'ya. War rasul huna sya'ya fil qauli muqatil wa huwa Ilyasa. Sing rasul sing dimaksud nang kene adalah Nabi Ilyasa. Wa qala al-Kalbi hadza fi kulli rasulin bu'isa ila ummatihi. Wujida fi dzalika hatta qala mata nasrullah. Menurut pendapat Imam Al-Kalbi yang dimaksud rasul nang ngene kene adalah semua rasul. Semua rasul dan umat-umat yang bersama rasul iku yang sudah mengalami kelelahan, mereka itu berkata mata nasrullah. Tapi pendapat yang terakhir, menurut pendapat Imam Ad-Dhahhak, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alaihi yadullu nuzul ayat. Menurut pendapat Imam Dhahhak, yang dimaksud Rasul nanti Kanjeng Nabi Muhammad.
karena sesuai dengan asbabun nuzul ayat, karena sesuai dengan asbabun nuzul ayat. Apapun itu, siapapun itu, itu Nabi Ilyasa, itu semua nabi atau mungkin malah Nabi Muhammad sendiri, yang jelas Rasul itu berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Nah, kemudian tafsir Al-Kabir. Tafsir Al-Kabir itu kadang diberi nama tafsir Ar-Razi, tapi kitabnya itu tafsir Mafatihul Ghaib. Karena Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Temriku Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh wa kana qad sami'a min Allah taala annahu yansuruhu illa annahu ma ayyana lahu al-waqta fi dzalik. Kanjeng Nabi itu sebenarnya sudah diberitahu oleh Allah kalau pertolongan itu datang. Tapi Kanjeng Nabi mboten diberitahu kapan waktunya. Diberitahu kapan pertolongan itu datang, tapi tidak diberitahu kapan waktunya. Lah, qala inda daiki qalbihi mata nasrullah. Kanjeng Nabi matur ketika rupuk sekali, ketika sumpek sekali, ketika susah sekali, Kanjeng Nabi itu matur mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Hatta innahu in alima qurbal waqti zala hammuhu wa ghammuhu wa taqa qalbuhu. Jika kalau Nabi tahu kalau pertolongan itu sudah datang, Kanjeng Nabi itu hilang susah, hilang sedih, hatinya itu menjadi tenang. Makanya Kanjeng Nabi matur mata nasrullah. Sing kudu dieling-eling sebagai bagian dari penutup, sebagai bagian dari penutup. Kadang-kadang Allah niku boten langsung mengijabahi doa seseorang. Bukan karena Allah tidak suka pada orang itu, tetapi justru karena Allah suka kepada orang itu yang selalu berdoa. Kalau kalian ini mana? Kadang-kadang Allah itu tidak mengijabah langsung doa seseorang. Itu bukan karena Allah boten seneng ambek wong niku, tapi justru karena Allah seneng. Sebab Allah seneng krungu suarane wong iku ndonga, akhire dijarno dhisik, gak dikabulno dhisik. Karena Allah suka. Kadang-kadang orang sing gak bener, kelakuannya gak bener maksudnya, kelakuannya gak bener. Niku kadang-kadang doa justru cepat dikabulkan. Itu bukan karena Allah suka, justru karena Allah tidak suka. Karena Allah boten seneng ambek wong niku ndonga langsung dikei ngono ae. Kula ilustrasikan seperti ini, kula gambarkan seperti ini. Kula boten membahas bagaimana hukum pengamen, saya tidak membahas bagaimana hukum alat musik. Tapi ini sebagai ilustrasi mawon, ono wong ngamen lengkap, suarane enak, gitarane enak, ono perkusine, ono kempule, ono gendangnya dan sembarang kalir, suarane enak. Niku mandeg nang omah ngarepe omah sampean. Karena suarane enak, niku sampean jarno salah. Yo kan yo ono wong sing kaya ngoten. Wis tak jarno dhisik kepengin krungu suarane. Karena suaranya enak didengar. Akhirnya ngekei 5.000. Ditanggap pisan. Orang lagu kas tak 10.000 ditangkap pisan. Itu karena kita suka. Akhirnya wong ngamen itu dijarno suwe. Akhirnya kene ngekei ini akeh. Tapi kadang-kadang ono wong ngamen nek gawe ecek-ecek kok suarae gak karu-karuan. Wis kono-kono dikei tapi tujuane sepandang nyingkri. Lah, yang terjadi persoalan kita itu nggak tahu awak dhewe ndonga iku cara nang Gusti Allah ndonga iku kaya wong ngamen sing enak apa sing nggak enak. Kita nggak tahu. Kita petani sendiri-sendiri. Yang jelas ayat penutup ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kemudian tafsir Al-Qurtubi dikatakan ikhbarun min Allah taala mu'tanifan ba'da tamami dzikri qauli. Ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah setelah menceritakan perkataan tersebut. Ketika Kanjeng Nabi matur mata nasrullah, terus Allah jawab ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi siapapun di antara kita yang mengalami kesulitan, itu kesulitan ekonomi, itu kesulitan hidup, itu kesulitan rumah tangga, itu kesulitan jodoh. Gak usah ngeresulo, gak usah sambat, sabar, eling-eling.
inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pun cekap sematan mungkin kita diketerang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli dunya wal khair wa la taj'alna min ahli syarril ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadikas shalihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.